Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita hormati Bapak Ketua BKM Masjid Al-Munawwarah, ya, dan juga Bapak Imam, dan juga Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah, semoga Allah senantiasa mempertemukan kita dan menggolongkan kita tergolong orang-orang yang ingat akan nikmat-nikmat Allah sehingga tergolong hamba-hambanya yang bersyukur. Amin. Innal hamdalillah alladzi hadana li hadza. Segala puji hanya milik Allah yang telah menunjuki kita untuk hal-hal yang seperti ini. Semoga Allah luruskan niat kita. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, dan mustahil kita bisa mudah melakukan hal-hal yang baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau tidak Allah lah yang memang telah menggerakkan dan melembutkan hati kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fallahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa habibina wa sayyidina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ala ashabihi wa ja'alna mimman tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ayahanda, ibunda sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk menyampaikan tentang sirah yang pada kesempatan kali ini kita berupaya sedikit saling mengingatkan tentang berupaya menjiplak keyakinan para sahabat. Ya, insya Allah nanti akan kita bahas beberapa kisah para sahabat dan kita ambil pelajaran-pelajaran yang terkandung di dalamnya yang berkaitan dengan keyakinan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nusabbitu bihi fu'adak. Dan sengaja kami kisahkan kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari cerita-cerita Rasul sebelum engkau, yang mana tujuannya adalah untuk mengokohkan hatimu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana kita ketahui isi Al-Quran secara umum, secara garis besar semuanya adalah kisah-kisah tentang para Rasul sebelum Nabi kita Muhammad SAW dan juga beberapa kisah Nabi Muhammad SAW. Yang mana tujuannya adalah untuk mengokohkan hati kita teguh dalam agama ini. Maka dari itu semoga pada kesempatan kali ini hati kita semakin kokoh dengan mendengar beberapa kisah dari para sahabat. Di antaranya ada Khabbab bin Al-Arat, mungkin sudah pernah kisahnya, dan juga Khubayb bin Adi Al-Ansori, dan insya Allah sedikit nanti Mus'ab bin Umair dan lain-lain. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para ulama sangat suka dengan pelajaran atau pengajaran tentang sirah, tentang perjalanan hidup seseorang, karena di situ lengkap. Di situ ada fikih, di situ ada akidah, di situ ada ilmu-ilmu agama yang lain. Karena memang di masa sahabat tidak ada ilmu fikih, usul fikih tidak ada, hadis, ulumul Quran, ulumul hadis tidak ada, tapi sudah ada dalam praktek kehidupan mereka. Maka semoga nanti kita dapat beberapa ilmu itu dari praktek-praktek atau kisah mereka. Kisah dari Khabbab Al-Arat, ya, seorang yang termasuk awal-awal masuk Islam, di mana orang ini pernah ditegur. Sahabat ini radhiyallahu an pernah ditegur Rasulullah SAW dengan perkataan, innakum qaumun musta'jilun, kalian ini kaum yang terburu-buru. Karena pada saat itu dia melapor betapa
tersiksanya dia dan para sahabat. Dan sehingga memohon kepada Rasul, ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, engkau kan Rasul, engkau kan utusan Allah, kenapa enggak minta tolong saja sama Allah? Baru dikasih tahu sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kalian ini kaum yang terburu-buru, dan itulah sebab segala musabab gagalnya umat Islam, karena terburu-buru sehingga lupa fokus pada tugas inti dirinya sebagai hamba Allah, kemudian sebagai seorang muslim, kemudian sebagai seorang suami yang muslim, dan lain-lain. Khabbab bin Al-Art, Khabbab Al-Art ini orang yang luar biasa, berjuang mempertahankan keimanannya, dan Umar bin Khattab radhiyallahu an sampai pernah bertanya kepadanya, Khabbab, yang aku dengar siksaan yang paling parah diderita oleh para sahabat adalah siksaan terhadap dirimu. Boleh kau ceritakan sedikit bagaimana siksaan orang Quraisy kepadamu? Khabbab tidak cerita. Khabbab cukup membuka bajunya dan sorbannya. Ada bekas bolong di punggungnya dan bekas gosong di kepalanya. Karena memang dia dulunya budak, dibebaskan, dan dia bekerja membuat pedang. Dan ada pesanan dari beberapa orang Quraisy pedang itu. Waktu itu Khabbab keluar dari Darul Arqam barusan mendengar perkataan yang luar biasa indah, yaitu perkataan Allah Al-Quran. Nah, ditanyalah sama 4 orang Quraisy ini, Khabbab, sudah selesai? Maka Khabbab menjawab, sudah. Bagaimana hasilnya? Begitu indah, tiada tandingnya. Jadi pertanyaannya beda, jawabannya beda. Karena Khabbab sedang terhipnotis, ya, terbawa dengan kalimat-kalimat Allah. Tidak ada yang lebih indah dari itu. Maksudnya apa Khabbab? Kami tanya tentang pedang kami. Nah, saat itu baru dia tersadar, pedang kalian. Dari situlah 4 Quraisy ini curiga. Sebelumnya yang kau maksudkan apa kalau enggak bukan pedang kami? Karena sudah terperojok, terperangkap, ya, dia katakan sejujurnya. Apalagi maksudnya kalau bukan yang dikatakan oleh yang kita cemooh selama ini, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata-katanya begitu indah, tiada tandingnya. Karena yang dia katakan adalah wahyu, perkataan Allah Subhanahu wa taala. Saat dia menjawab seperti itu, sebagaimana yang kita tahu kisahnya, disiksa habis-habisan. Sampai pingsan, dan ketika bangun, dia lihat darah berceceran di rumahnya. Dia sampai bertanya-tanya, ini darah-darah siapa ini? Akhirnya ketika dia berkaca baru, atau mau cuci muka atau apa, saya lupa, dia lihat ternyata itu darah dia. Baru dia sadar karena pingsan, dihajar sama 4 orang itu. Dari sejak saat itu dia terus-terusan disiksa agar kembali ke agama Quraisy. Tapi dia tetap bertahan sampai yang menyiksa tersiksa. Sampai yang menyiksa tersiksa. Dan akhirnya mereka ingat juragannya dulu yang paling kenal sama Khabbab ini. Khabbab ini kelemahannya apa? Ditanyalah sama Ummu Anmar, juragannya dulu. Akhirnya dipanaskanlah besi panas sebesar kira-kira gosokan lah, segitiga seperti ini, sampai panas tebal, dan tangannya sudah digari, dan para Quraisy sudah siap-siap tertawa lebar untuk melihat ketersiksaan itu. Ditaruhlah besi panas itu di kepala Khabbab Al-Art. Apa yang terjadi? Tidak ada rasa sakit, tidak ada jeritan, cukup katupan senyum. Dia tahan. Allahu Akbar. Apa yang membuat dia bisa seperti itu? Apa yang bisa mengendalikan rasa sakit itu kecuali keimanan yang begitu besar di dadanya? Jadi sanggup sama sekali tidak keluar suara, tertahan dengan senyuman, dikatupkan bibirnya kuat-kuat. Gagal lagi Quraisy. Sampai dia disiksa dengan besi panas, punggungnya dibolongi gitu, ditarik, begitu juga tetap juga. Sehingga dia datang ke Rasul karena manusia biasa ngadu, kau nggak minta aja kami itu dibebaskanlah dari siksaan ini. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kalian ini kaum yang terburu-buru. Kaum sebelum kalian ada yang kepalanya, badannya dipendam, ditinggalkan kepalanya. Kepalanya dibelah 2, digergaji. Itu kisah
Ashabul Ukhdud. Sebelum dibakarnya Ashabul Ukhdud itu ada seorang anak muda yang cerdas yang diajari ilmu yang luar biasa dari seorang rahib atau pendeta. Dan akhirnya pendetanya juga dicari. Nah, itu kisahnya panjang. Digaruk ya, dipancung. Diceritakan oleh Rasul, ada orang yang dipancung sebelum kalian dan badannya itu digaruk sampai tulang-tulangnya itu nampak. Dan mereka sama sekali tidak pindah dari agamanya. Kalian terburu-buru. Ingat Khabbab, nanti kau akan lihat perempuan pergi dari Hadramaut sampai apa gitu, saya lupa nama tempatnya. Itu sendirian dan aman, artinya kau akan menyaksikan kejayaan Islam. Nah, jangan buru-buru, sabar. Baik Rasul, saya akan sabar. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu satu kisah yang mirip namanya Khubaib bin Adi Al-Ansori. Ya, sedang melaksanakan tugas untuk memantau gerak-gerik pasukan Quraisy. 10 orang di bawah kepemimpinan Hisham atau siapa saya lupa. Akhirnya dikepung, ditawari kalian akan bebas kalau kalian menyerahkan diri, tapi mereka nggak percaya sama janji musyrik Quraisy. Akhirnya mereka tetap bertahan dan dihujani panah. Semuanya meninggal, tinggal 3 orang termasuk Zaid, satu lagi Khubaib Al-Adi Al-Ansori, orang Ansor. Dan satu lagi dia merasa itu berkhianat, akhirnya dia melawan dan mati juga. Tinggal 2 ditawan. Nah, si Zaidnya ini hanya beberapa hari akhirnya dari duburnya dicucuk sampai tembus ke dadanya, meninggal. Dan Khubaib dipenjara oleh keluarga Amir, Haris bin Amir, yang memang waktu perang Badar, waktu perang Badar ini dihabisi oleh Khubaib bin Adi Al-Ansori. Maka mereka melampiaskan dendamnya. Mereka yang membeli si Khubaib Al-Adi Al-Ansori ini. Membalaskan dendam mereka, disiksa, nggak dikasih makan, tapi anak gadis dari keluarga Amir ini melihat untuk memantau bagaimana keadaan, apakah sudah kian tersiksa dan dia nyerah mau pindah agama atau mau menyerahkan Muhammad. Ternyata ketika diperiksa di penjara, dia sedang makan anggur. Itu yang termasuk karomah mungkin. Akhirnya pada finalnya mereka siksa dengan cara disalib, disayat-sayat, ada lagi keadaan hidup, tapi sebelum itu dia izin mohon untuk sholat 2 rakaat. Nanti bersambung kisahnya panjang dengan Sa'id bin Amir kalau kita lanjut. Sa'id bin Amir waktu itu masih musyrik Quraisy, masih musyrik ya. Melihat kejahatan itu dia nggak tahan, karena masih keluarga Amir, dia bisa melihat di depan mata dia, dekat dengan kayu salib itu. Disayat-sayat, udah nggak berdaya, ditombak-tombak, sampai burung bangkai itu udah keliling di atas salib itu. Nah, ketika itu mereka melihat Khubaib ini kesakitan. Bagaimana Khubaib? Kau tetap bertahan. Kami akan menyelamatkan kau sampai sembuh. Syaratnya cuma 1. Nanti kalau kami selamatkan, ambil Muhammad sebagai penggantimu. Cari Muhammad, tangkap dia, kelabui dia sebagai penggantimu. Saat sudah terluka seperti itu, saat kepalanya lemas, dia angkat dengan segenap tenaga tersisa dan dia katakan, apa kalian bilang? Muhammad kalian suruh gantikan aku. Jangankan kalian ginikan dia, kalian cucuk duri saja kakinya, ku tebas kepala kalian. Nah, tetap dengan keimanan yang kuat, Allahu Akbar, dia bisa bertahan seperti itu. Nah, ada satu kisah lagi yang luar biasa, Mus'ab bin Umair, seorang yang gara-gara dia Nabi Muhammad SAW selamat di perang Uhud. Karena waktu perang Uhud umat Islam itu sudah sangat terpojok habis. Nabi dilindungi dengan beberapa pasukan panah dan pasukan Ansor karena sudah tertombak, sudah terpanah. Saat seperti itu ada yang berteriak, qataltu Muhammad, aku telah membunuh Muhammad, aku telah membunuh Muhammad. Ternyata yang dibunuhnya adalah Mus'ab bin Umair, sosok anak muda yang mirip ya parasnya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita contoh dari beliau ini radhiyallahu an? Mus'ab bin Umair ini adalah sosok yang sangat nyaman hidupnya.
sangat mewah hidupnya. Anak kesayangan mamanya, anak mama lah kita bilang. Tidak ada gadis atau perempuan Mekah itu yang bibirnya lepas dari cerita orang tampan, rupawan, modis, harum ini, Mus'ab bin Umair ini. Ketika namanya berganti dengan Muhammad jadi ceritaan orang, dia bingung siapa Muhammad ini. Akhirnya dia cari tahu, jatuh cinta dan masuk Islam. Ketika masuk Islam, mamanya marah sekali. Akhirnya dilucuti semua apa yang telah diberikan orang tuanya. Diambil semua dan dia dipenjara, nggak dikasih makan sampai kulit halusnya melontok habis. Dan akhirnya dia bisa melarikan diri dari rumahnya dan pakai baju hanya yang bisa dia beli, sisa-sisa dari apa yang dia punya, compang-camping, tambal-tambal. Datang ke Nabi Muhammad SAW, Nabi melihatnya nangis dengan penuh kebanggaan. Lihat Mus'ab, dia sudah menggantikan dunianya dengan akhirat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini tentunya kita bertanya-tanya sebagaimana yang saya katakan tadi. Apa yang membuat Khubayb bin Adi Al-Ansari, Mus'ab bin Umair bisa melakukan hal itu? Jawabannya adalah terletak pada apa yang ada di dalam dadanya. Bukan apa yang terlihat di posturnya, tapi apa yang ada di dalam dada mereka yang kita katakan sebagai keyakinan. Karena apa? Abdullah bin Mas'ud, kata beberapa ulama hadis, ini marfu' ke Rasul. Apa perkataan itu? Al-yakin al-imanu kulluh. Yakin itulah keimanan seutuhnya, sepenuhnya. Dan Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, manzilatul yakin 'alal iman kamanzilatir ruh 'alal jasad. Posisi yakin terhadap iman itu seperti posisi ruh terhadap jasad. Jadi kalau jasad tanpa ruh itu bangke, mati. Sama seperti iman tanpa keyakinan itu juga omong kosong. Padahal yang membedakan kita dari segalanya dan yang membuat kita selamat dari kehinaan, dari kerugian besar, sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran yang sudah kita hafal, innal insana lafi khusr. Semua manusia tanpa terkecuali itu dalam kerugian yang besar, yang nyata. Illalladzi aman, kecuali yang beriman. Dan manusia diciptakannya sebaik-baik bentuk, tapi rodatnahu, kami campakkan semuanya ke asfala safilin, ke tempat serendah-rendah tempat, semuanya, kecuali illalladzi aman, kecuali yang beriman. Dan iman intinya ada pada keyakinan. Kenapa saya katakan para sahabat bisa seperti ini? Karena keyakinannya. Karena arti keyakinan itu adalah al-ilmu tam, kata Imam As-Sa'di dalam tafsirnya, tafsir Ibnu Sa'd. Ilmu yang sempurna, informasi yang sempurna, wa izahatus syak, yang menghilangkan adna syak, wa izahatu adna syak, menghilangkan sekecil apapun bentuk keraguan. Sekecil apapun bentuk keraguan, wal mujibu lil amal, dan mendorong sekuat-kuatnya untuk praktek amal, wad dakwah, dan berdakwah. Ya, kalau kita hanya sholat untuk diri kita hanya tutup aurat untuk diri kita, tidak mengajak orang lain, imannya cacat. Karena dia sampai kepada dakwah. Iman yang full siapa? Para sahabat dan Nabi kita Muhammad SAW. Walau diapain semanapun, Rasul tetap berdakwah. Rasul yakin betul dengan apa yang dilakukannya. Karena memang yakin itu artinya adalah ilmu yang sempurna, yang menghilangkan sekecil apapun bentuk keraguan dan mendorong untuk beramal dan berdakwah. Karena kalau kita cari arti keyakinan dalam bahasa Indonesia, pasti kita semua mengatakan cuma percaya. Percaya itu untuk hal-hal yang hissi, yang indrawi, Bapak Ibu. Tapi ada sesuatu yang harus kita yakini, bukan percaya, di atas dari percaya. Inilah sandaran segala amal hati. Dan hati, amalan hati itu adalah sandaran segala amal jasad. Jadi kita nggak bisa ikhlas,
kita nggak bisa bersyukur, kita nggak bisa sabar kalau nggak ada satu hal yang kita yakini. Itu dia Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat bisa melakukan semua hal yang berat itu karena sudah sempurna keilmuannya, sudah sempurna pengetahuannya tentang hidup dan kehidupan ini. Maka apapun yang mereka terima dari apa yang mereka lakukan, dakwah, biasa aja. Bahkan malah mereka mengatakan, hadza ma wa'adana rabbuna. Inilah yang dijanjikan Tuhan kami. Yang kami hadapi, inilah dia. Ketika menghadapi musuh begitu besar, ini dia. Nah, kalau kita baca lebih detail lagi sejarah-sejarah itu, saya yakin semua dada kita itu ketika membaca sejarah mereka itu bergemuruh, nangis dan malu, gak ada apa-apanya. Apa yang membuat mereka bisa seperti itu adalah keyakinan Bapak Ibu. Nah, mari sama-sama kita betul-betul menumbuhkan keyakinan dalam diri kita dengan cara, kalau iman itu ibaratnya tali, ikatan, maka keyakinan itu talinya. Dan bahan dari tali itu agar ikatan kita kuat kepada Allah adalah ilmu an-nafi'. Harus yang ori, ilmu yang nafi'. Rasulullah SAW menyuruh kita untuk minta kepada Allah ilman nafi', bukan sebatas ilmu. Ilmu sebatas ilmu bisa menjerumuskan kita kepada kesombongan. Tapi kalau ilmu nafi', apa itu? Ilmu yang menambah keyakinan dan ketaatan. Kalau kita makin tambah wawasan, makin tambah ilmu, tapi makin jauh dari Allah, berarti itu bukan ilmu nafi'. Itu hanya sebatas ilmu yang akan menjerumuskan kita pada kesombongan. Dan kesombongan itu adalah pintu pertama segala kehancuran. Sebagaimana yang saya sampaikan di khutbah kemarin. Banyak dari kita suka yang namanya kelebihan hidup, keenaan hidup. Padahal ketika enak itulah banyak orang jatuh. Banyak orang jatuh. Tidak sedikit dari kita juga benci yang namanya ketidakenaan hidup, bangkrut, gagal lah, dalam pandangan kita itu gagal. Orang Islam nggak ada kata gagal. Banyak yang nggak suka yang namanya kesulitan hidup, tapi dengan itulah kita bertahan dan bertuhan. Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan kepada sahabiat, kepada istri-istri sahabat, Rasulullah SAW sudah meninggal, allamana al-iman qabla al-halal wal haram. Kami dulu diajari iman dulu sebelum halal dan haram. 13 tahun. Kami diajari iman dulu sebelum wajib dan larangan, halal dan haram. Para sahabiat bertanya, kenapa begitu wahai ummuna? Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Lau 'allamana halal wal haram qabla al-iman, la tarakna al-islam." Andainya kami diajari dulu mana kewajiban, mana larangan, mana halal, mana haram sebelum iman, setelah itu baru iman, dapat dipastikan kami sudah tinggalkan Islam. Bukti, siapa sih di antara kita dari orang Islam yang tidak tahu hukum sholat itu wajib? Semua kita tahu. Tapi dengan mudahnya kita tinggalkan, kenapa? Ya seperti dikatakan Aisyah. Kalau kami diajari itu dulu berat, kami tinggalkan Islam. Tapi 13 tahun nggak ada itu perintah sholat, perintah perang, perintah apalagi perintah puasa, itu nggak ada. Di Mekah hanya ada ketersiksaan dan pertahanan. Jadi cuma cara begitulah iman itu bisa naik. Karena sudah Allah bilang pula dalam Al-Quran, kalla innal insana la yatgha. Ketahuilah manusia itu cenderungnya yatgha, melampaui batas. Tapi Allah kasih tahu di ayat selanjutnya, utamanya kapan manusia itu melampaui batas? Ar-ra'ahu istaghna, saat dia merasa cukup, saat dia punya Tuhan lain selain Allah, dia nggak akan ingat Allah. Ingat Allah pun paling ya nggak kau tolong pun aku nggak apa-apa ya Allah, udah ada gaji bulananku. Nggak
nggak kau sembuhkan atau nggak kau selamatkan dari penyakit, nggak apa-apa ya Allah, udah ada askesku, gampang, nanti aku bisa disembuhkan sama dokter. Sulit untuk menghadirkan keimanan itu kalau sudah ada Tuhan-Tuhan lain ini. Maka cara menumbuhkan keimanan yang memang membuat diri kita terpuruk sebagaimana terpuruknya para sahabat dulu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang begitu baru terasa kita butuh Allah, pasti. Itu pasti. Maka dari itu cara menumbuhkan keyakinan hingga nanti iman full, iman itu menjadi penuh, adalah dengan cara menuntut ilmu yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kehidupan ini? Semua orang guru, semua kejadian ilmu. Karena kalau kita tilik lebih jauh, nggak ada yang nggak enak di dunia ini. Yang ada itu hanya yang enak, yang indah. Karena yang ada itu cuma Allah. Selainnya itu semu, nggak ada. Ada Allah itu maha indah. Ana kanzun makhfi, kata Allah. Aku perbendaharaan yang sangat indah yang tersembunyi dalam hadis qudsi. Dia sampaikan ini, uridu an u'raf, aku ingin dikenal, fa akhluqul khalqa, maka aku ciptakan ciptaan liya'rifuni, untuk mengenalku. Jadi semuanya ini diciptakan untuk mengeksiskan eksistensi keindahan, eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Karena pasti ujung dari semuanya adalah keindahan. Kalau kita yakinnya seperti itu. Karena ada hadis qudsi yang lain, ana inda zanni abdi bi. In khairan fa khair, in syarran fa syarr. Aku sesuai prasangka hambaku terhadapku. Kalau baik ya baik, kalau buruk ya buruk. Jadi kalau secara hakikatnya kita dalami kehidupan ini, enggak ada yang namanya itu kerugian, kesusahan, ketidakenaan, itu nggak ada. Aslinya semua keenaan. Cuma biar eksis, biar terasa enak, diciptakanlah yang nggak ada itu, yang aslinya nggak ada, ya, ketidakenaan itu, kegagalan, kerugian dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengetahui bagaimana tingkatan iman kita, yakin kita, para ulama mengatakan yakin ada 3 tahap. Tahap pertama namanya ilmul yakin. Tahap kedua namanya ainul yakin. Tahap ketiga namanya haqqul yakin. Ilmul yakin telinga ya, indera telinga. Ainul yakin mata. Haqqul yakin hati. Dan selalu saja Allah berfirman dalam Al-Quran diawali dengan sam'a wal absara wal afidah. Sam'a wal absara afidah. Karena memang begini tahap keyakinan pun seperti itu. Yang berfungsi dalam hidup kita pun sejak kita di rahim ibu kita itu yang pertama kali sudah berfungsi sama pendengaran. Kemudian baru nanti kita lahir penglihatan. Baru nanti kita mumayyiz, mulailah hati kita berfungsi. Nah, kalau kita contohkan dalam kehidupan misalnya, contoh keyakinan bertambah tahapnya, kita nggak pernah tahu durian, lagi musim durian ya Bapak Ibu ya. Nggak pernah tahu durian, tapi ada kawan kita yang terkenal jujur, paling jujur di kampung itu, datang ngasih tahu kepada kita, tadi malam aku makan buah namanya durian. Apa pula buah durian itu? Buah durian itu disebut durian karena dia berduri. Ya ada buah berduri. Yakin nggak kita dengan cerita dia? Mungkin, iya yakin, ada kecil, karena dia terkenal orang paling jujur. Tapi masih ada keraguan itu, belum tam ilmu kita, belum tam informasi itu. Terus dibilang dia, rasanya itu manis, yang tergambar sama kita, oh kayak gula, oh bukan, dia lembek, oh kayak tape, oh bukan, dia lemak, oh kayak gulai. Kita hanya bisa menilai dengan kacamata kita tentunya, apa yang kita tahu. Dan dia katakan, udah kusisakan 1, besok ku bawa samamu. Dia bawalah besok, naik ke ainul yakin. Oh, panjanglah kita melihatnya. Iyalah pula ada rupanya buah durian. Nah, ketika dibuka, dirasa, jadilah haqqul yakin. Gak ragu lagi setiap lihat durian dia mau beli, dia mau makan. Gak ragu lagi, gak takut lagi. Nah, begitulah kalau informasi sudah sempurna. Kalau kita analogikan dengan agama kita, lihat bagaimana Rasulullah SAW sebelum jadi Nabi, Bapak Ibu, ayahanda sekalian. Dia jadi apa? Gelarnya apa? Al-Amin. Sudah di setel gitu luar biasa dengan sang maha skenario.
Memang harus setelannya begini. Paling terpercaya. Apa aja dikasih sama dia amanah, nggak akan berubah. Kita mungkin berubah yang awalnya pecahan jadi ribuan gitu kan. Walaupun angkanya nggak berubah, tapi sudah berubah bentuknya. Tapi sudah cukup amanah. Rasulullah SAW manusia yang paling sempurna sisi keamanahan. Sehingga nggak perlu diminta dari dia digelari orang Al-Amin. Maka seluruh musuh Islam ingin menghancurkan pribadi Rasul. Karena Quran dari Rasul, hadis dari Rasul. Hancur pribadi Rasul, hancur semuanya. Tapi tetap aja nggak bisa. Pribadi Rasul biasanya mau dihancurkan ya dari sisi poligaminya, paling itu. Dari sisi yang lain nggak bisa. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti apa? Semua yang dikatakan Rasul, Quran, hadis itu benar. Dan hanya kebenaranlah yang menghasilkan keyakinan, tempat bersandarnya keyakinan. Selain daripada Quran dan hadis itu nggak ada, diragukan. Nah, bagaimana agar bisa naik nanti jadi ilmu yakin? Kan sulit nih baca Quran, baca hadis, kan kita sulit untuk betul-betul bisa nambah keyakinan. Gimana bisa naik kepada ainul yakin? Nah, ini dah pelajaran sekarang. Banyak-banyak kita baca, kita selami betul-betul selengkap-lengkapnya kisah Nabi Muhammad SAW, kisah para sahabat, orang-orang yang sudah mengamalkan Quran dan hadis itu. Itu pasti seperti di pelupuk mata kita itu. Agama itu betul-betul nyata itu. Bahwasanya nggak perlu ragu lah. Kalau kita sudah memegang Islam nggak perlu ragu sedikit pun. Karena sudah banyak bukti nyatanya yang mengamalkannya betul-betul bahagia. Betul-betul mulia semulia-mulianya. Siapa yang nggak gentar dengar nama Umar bin Khattab, ahli sejarah Eropa itu? Semuanya gentar. Itu masih sahabatnya, apalagi Nabi kita Muhammad SAW. Dan alhamdulillah ada seorang yang non-Islam ya, agamanya Nasrani atau Yahudi, saya nggak tahu ya, saya lupa, yang kita kenal bukunya itu 100 tokoh yang paling berpengaruh itu Michael Hart itu. Nggak ganti agama dia, tetap dia agamanya non-Islam, tapi dia jujur. Dan memang sulit untuk nggak jujur. Yang paling pertama, yang paling berpengaruh di dunia ini adalah Muhammad SAW. Kalau saya memuji-muji Muhammad SAW biasa kan, Nabi saya, ini orang lain, dia catat nomor 1. Nah, kalau kita pandang itu, kita betul-betul baca itu, kita selami, kita belilah buku Suwarus Sahabat, Suwarut Tabi'in, 60 sahabat, Dr. Rif'at atau Muhammad As-Solabi, Profesor Dr. Muhammad As-Solabi atau Khalid bin Khalid, yang memang pakar-pakar sejarah. Di Indonesia ada Ustadz siapa itu, yang sering dulu dalam khazanah, ada Ustadz Khalid. Itu kalau kita betul-betul selami dan selalu pikiran kita penuhi dengan itu, insya Allah keyakinan kita makin full dan akan betul-betul merasakan dan terdorong untuk beramal. Dan nanti kalau kita sudah amalkan, barulah hadir rasa iman itu, keyakinan itu. Dan banyak rasa yang nggak bisa terwakili kata. Jadi kita bisa ketika baca itu, walau nanti suatu saat 2 tahun akan datang kita baca lagi sejarah itu, ada ilmu baru lagi, ada rasa baru lagi, karena sudah mulai sesuai. Karena memang sejarah itu bisa keliru, karena yang nulis itu beda frame kehidupannya sama yang dulu. Nah, kita baca sejarah Muawiyah sama Ali itu kok kayak mana gitu, kok sulit, kita pasti munculnya perebutan kekuasaan gitu kan. Yang muncul dalam pikiran kita pasti itu, karena frame kita itu. Frame mereka yang melingkup hidup mereka nggak seperti kita. Sulit untuk, walaupun sudah terjadi, tapi untuk menjiplak kebenarannya itu, menulis betul-betul benar itu sulit. Karena semua manusia itu cara berpikirnya ya, itu pasti tergantung dengan lingkungan yang membentuk pikirannya. Tapi dari situ pasti kita akan terdorong kuat untuk beramal. Dan ketika kita sudah amalkan apa yang mereka amalkan, pasti ada suatu hal yang baru, ada rasa manis yang kita rasakan, yang sulit kita ungkapkan kepada orang lain. Dan kita hanya bisa sebatas mengatakan, udah amalkanlah Quran dan hadis itu. Dan cobalah baca orang-orang yang sudah mengamalkannya. Demikian Bapak Ibu, ayahanda sekalian, ibunda sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kiranya
kajian hari ini betul-betul dapat memberi manfaat walau sedikit. Semoga Allah luruskan hati kita dan Allah tambahkan haus kita terhadap ilmu, karena cuma ilmu yang bermanfaatlah yang akan menambah keyakinan, dan keyakinanlah yang akan menambah keimanan, dan keimananlah yang akan membuat kita selamat dari kerugian apapun kehidupan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi saya jawabnya mungkin terbatas, sebatas semampu saya. Oh, alhamdulillah, alhamdulillah. Sampai ada kematian. Bagaimana berjuang Rasul itu, ya, jika dibandingkan dengan kita saat ini yang sama sekali tidak melihat Rasul, mungkin kalau secara logika pikiran menilainya sangat sulit untuk mencapai keimanan atau keyakinan seperti para sahabat yang mereka langsung bertemu dengan Rasul, melihat langsung seperti apa pengorbanan dakwah Rasul untuk meyakinkan para sahabat dengan kondisi sekarang ini. Pertanyaannya, bagaimana kita untuk meningkatkan keyakinan kita itu, Ustaz, supaya walaupun tidak sama dengan para sahabat, setidaknya bagaimana untuk mencontoh dari selain seperti Ustaz sampaikan terkait dengan keyakinan dari tiga level keyakinan dari mulai dari ainul yakin sampai dengan akil yakin, dari apa amalan-amalan langsungnya. Alhamdulillah. Terima kasih, sangat baik, pertanyaannya sangat bagus, membuat kita untuk betul-betul bisa dapatlah nanti hadir rasa keyakinan itu dalam hati kita, insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang sudah menjadi garis takdir bahwasanya umat akhir zaman itu imannya tipis-tipis, tapi bukan berarti membuat kita harus nyerah untuk berhenti meningkatkan itu. Nah, itu hanya berita dari Rasulullah SAW agar kita hati-hati. Sudahlah tipis, nggak hati-hati itu kan bahaya sekali. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk bagaimana caranya adalah cara meningkatkan keyakinan sehingga meningkat juga tentunya keimanan dengan cara praktek langsung. Jadi apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW itu, apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya di Al-Quran, dan apa yang dikatakan Rasulullah SAW dalam hadisnya, itu semuanya wahyu, itulah yang benar. Dan itulah yang pasti terjadi. Dan apa yang kita pikirkan itu hanya zon. Dan Allah sudah katakan, wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dzanna. Dan tidaklah kebanyakan manusia itu mengikuti kecuali hanya zon. Wa inna dzanna la yughni minal haqqi syai'a. Dan prasangka, sesungguhnya prasangka itu tidak bisa mencapai kebenaran walau sedikit pun. Wa innallaha alimun bima yaf'alun. Dan sesungguhnya Allah Maha tahu
dengan apa yang mereka lakukan. Contoh prasangka itu apa Bapak Ibu? Bukan keyakinan ya, Mas. Prasangka itu aku harus belajar, sekolah, rajin-rajin, biar aku nanti sukses, mudah cari kerja. Nanti kalau cari kerja ini mudah, aku dapat gaji banyak, hidupku mudah, pasti aku bahagia. Nah itu zon. Bahagia nggak dari situ. Bahagia Allah udah katakan cuma dengan zikir, mengingat akan nikmat-nikmat Allah. Buktinya ya banyak orang yang lebih kaya dari kita ya, udah banyaklah dicontohkan oleh Allah dalam kehidupan ini. Ada Michael Jackson lah, siapalah, nggak bahagia dengan terkenal, dengan kaya, nggak bahagia, ya matinya dengan overdosis gitu kan. Macam-macam lah, banyaklah kita lihat di TikTok, di YouTube tentang kalau memang bahagia itu dengan harta, maka yang paling bahagia adalah yang paling banyak harta, dengan populer, yang paling populer. Nah, itu dia zon. Jadi yang betul-betul nyata pasti kita rasakan apa? Kata Allah dalam Al-Quran udah jelas di surat An-Nahl ayat 97, man amila solihan min dzakarin wa untha au untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa saja yang beramal soleh, amal soleh ini banyak Bapak Ibu. Ya belajar itu amal soleh. Kemudian kita seluruh profesi kita ini semua amal soleh, dokter, ngajar, arsitek, semuanya itu amal soleh. Tapi harus mukmin. Ini dia, laki-laki dan perempuan harus mukmin, harus yakin bahwasanya gajinya udah ada di sisi Allah. Kalau di dunia ini ya pasti kita terima lah, setiap amal itu pasti ada gaji. Tapi kalau kita hanya mengharapkan itu aja yang kita dapat. Kalau kita mengharapkan dilihat Allah, dinilai Allah, itu hasilnya Allah kasih kita kehidupan, bukan kasih rumah, kasih ini, kasih itu. Allah kasih kehidupan di dunia ini, falanuhyiyannah. Dan itu pakai dua kata penekanan, lam takkid, nun takkid. Asli katanya nuhyi, ada lanuhyiyanna, ada nun takkid di akhir. Artinya Allah tahu dia bicara sama siapa, sama Jepri yang sulit percaya sama Quran. Jadi makanya dipakai dua tekanan itu sama Allah, pasti kami berikan kehidupan yang thayyibah. Allah nggak pakai goniyah, kaya, thayyibah, yang bahagia. Allah pakai kata thayyibah. Pasti itu kita terima di dunia ini, wala najziyannahum, dan nanti balasan itu nanti Bapak Ibu. Kami balas nanti dengan yang jauh lebih indah di akhirat. Jadi jangan pernah mengharap balasan di dunia ini. Dunia ini hanya bonus-bonus saja lah. Kalau kita sudah menganggap mobil kita, kereta kita, rumah kita itu balasan dari Allah, itu nanti nggak dapat lagi balasan di akhirat. Itu semua ujian. Mau enak mau nggak enak, hidup ini ujian Bapak Ibu. Karena kalau kita katakan itu balasan, nanti diambil sama Allah, kecewanya minta ampun. Bisa kita baling, bisa putus asa, bisa ngutuk-ngutuk Allah. Naudzubillah min dzalik. Berarti kuncinya dari sini agar keimanan itu bisa betul-betul bertambah adalah seperti itu. Maka kita butuh yang namanya kesabaran. Di situ dia. Ya kita praktek ya, sedekah, kita praktek berkorban. Kalau bisa ya, sedekah yang cerdas, yang betul-betul ke tempat yang memang jelas, slot-slot kebaikannya itu jelas, laporan kebaikannya itu jelas gitu. Jangan yang nggak jelas. Nah, kalau bisa kita berkecimpung di situ, kita lihat. Bukan kita nggak percaya, tapi kita ingin betul-betul sedekah kita bermanfaat. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita butuh yang namanya sabar tadi. Dan Allah sudah katakan di surat Fussilat ayat 35 itu. Wa ma yulaqaha illal ladzina sabaru. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Wa ma yulaqaha illal ladzina sabaru. Dan tiadalah seluruh, Bapak Ibu, seluruh sifat baik kata Allah. Tiadalah seluruh sifat baik kami berikan kecuali bagi mereka yang telah terlatih sabar. Pakai fi'il madi, sabaru. Wa ma yulaqaha illa dzu hadzin azim. Allah tutup ayat itu, dan tidak kami berikan kesabaran itu kecuali bagi mereka yang bakal mendapatkan keberuntungan yang agung. Jadi memang asas segala sifat baik, orang baik itu ya sabar. Kalau udah nggak sabar, ya udah berarti udah nggak baik. Nanti dari sabar ini dia naik ke ridho, dari ridho naik paling tinggi ke syukur.
Ya, orang yang nggak bisa sabar nggak naik-naik ke ridho nanti. Dan ridho itu mengerikan. Ridho itu ya yang kita cintai diambil Allah itu. Ya, istri solihah senang kita nurut cantik meninggal. Ya, itu gimana rasanya? Gitu kan? Anak cerdas soleh meninggal. Itu ridho. Ya, kalau nggak terlatih di sabar ini kita bisa ngutuk Allah itu. Maka dari situ kita latihlah diri kita, dan di sini keyakinan disabar. Caranya bagaimana? Jangan pernah ada kata gagal dalam hidup kita. Itu dia. Sejelek apapun cara didik kita dulu kepada anak, selama kita masih hidup belum gagal. Karena kita punya doa. Kita punya doa, punya Allah. Terus berdoa. Nah. Karena kalau dikatakan ada gagal Bapak Ibu, yang paling gagal ya para nabi. Nabi gagal nggak? Nabi Muhammad di Mekah. Manajemen sekarang bilang ya gagal, terusir dari Mekah. Di Taif gagal nggak? Ya gagal. Yang paling gagal Nabi Nuh lagi kan. Kalau kita lihat manajemen sekarang kan, ratusan tahun cuma berapa puluh orang. Gimana marketingnya itu? Tapi kalau nggak ada yang kacamata kita gagal ini, kalau nggak ada kegagalan di Mekah ini, kita nggak akan pernah kenal betapa lembutnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua orang berteriak, ini hari pembalasan waktu Fatu Mekah, balik ke Mekah. Dan semua gambaran siksaan itu Allah munculkan dalam setiap pikiran para sahabat. Dan di pikiran Nabi itu muncul, saya baca di Manhaj Haroki, muncul di pikiran Nabi itu bagaimana Hamzah, paman yang paling dicintainya itu, udah habis terkulai dengan tombak dan pedang. Di hadapan Nabi dibelah dadanya sama Hindun, istri Sufyan. Diambil jantungnya, dikunyak, mentah-mentah, diludah. Dimunculkan sama Allah itu. Terpancing nggak Rasul untuk ikut mengatakan, iya ini hari pembalasan? Rasul tenangkan dirinya, minta tolong sama Allah, dia tahan, tenang. Ini bukan hari pembalasan. Ada yaumul marhamah. Ini hari kasih sayang. Nggak bisa, nggak mudah gitu. Apalagi Rasul itu sosok yang haris, yang betul-betul sangat pemimpin sekali. Harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Itu taubah ayat terakhir itu. Apa yang dirasakan ketersiksaan para sahabat itu, yang paling tersiksa ya pemimpin. Nabi itu kayaknya aku nih pemimpin kok gini kali lah, gitulah rasanya. Haris sekali. Ya tentunya dia yang paling betul-betul bisa balas dendam, tapi walaupun itu boleh balas dendam, nggak apa-apa. Tapi dia tahan itu, dia katakan nggak, ini hari kasih sayang. Sampai dia bilang, siapa yang bersembunyi di rumah Abu Sufyan, istrinya yang makan jantung Rasul itu, jantung Hamzah itu, Hindun, dia sanggup mengatakan yang berlindung di rumah Sufyan aman. Yang mengerikan lagi di Taif, Bapak Ibu, gagal. Tapi kalau Nabi nggak terusir dari situ, kita nggak akan pernah kenal ada manusia yang sehalus itu hatinya, selembut itu hatinya. Nabi itu lagi dondonnya itu, pamannya meninggal. Nggak lama, goncang jiwanya, istrinya meninggal. Dia nggak putus asa, dia ingat 3 kawan dekatnya waktu berdagang. Setiap berdagang nih kawan dekatnya 3 orang Bani Sakif di Taif. Kepala sukunya ini. Dalam gambaran kita kan, ini orang baik, ya cekak kental kita. Kita yakin pasti nerima dakwah kita. Ini orang baik, pasti nerima pikiran kita. Waktu berdagang kawan baik. Dengan asa yang begitu besar Rasul ke Taif untuk jumpai kawannya ini, penolakannya jauh lebih menjijikkan daripada Quraisy. Padahal Rasul itu dosanya apa gitu? Dia belanya, dia bela itu agama, dia bukan hidup dia. Tapi kok digitukan sama Allah? Tapi apa, marah dia sama Allah? Disitulah dia mengeluh. Inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa hawani 'alan nas ila man takiluni. Ya Allah, inilah ujung asaku. Dikumpuli orang untuk meludahi, untuk melempari batu. Orang-orang setengah gila itu dikumpuli sama 3 orang itu. Setelah dihina Rasul sama 3 orang ini, dikumpuli lagi untuk menghina. Akhirnya terusir sehingga duduk di sebuah taman orang Nasrani. Di situ dia bersembunyi. Di situ dia mengatakan, ya Allah, inilah ujung asaku.
ashku ilaika dha'fa quwwati. Aku mengeluh batas kelemahanku ini. Ila man takiluni, kemana kau campakkan aku? Kepada saudaraku yang mengusirku atau kepada kawanku yang juga nggak nerima aku? Kemana ya Allah? Kalau kau marah, marahlah. Tetap dia salahkan dirinya. Orang yang luar biasa, positifnya luar biasa. Luar biasa. Tetap katanya, kalau kau mau marah, marahlah. Tapi aku yakin ampunanmu luas, ya Allah. Begitu cara keluhannya. Sampai rasa sakit Rasul itu terasa sampai ke langit, Allah utus 2 malaikat penjaga gunung. 1 malaikat penjaga gunung, 1 malaikat Jibril. Diutus untuk tanya mau apa dia. Kalau dia mau Bani Taif itu, gunung itu dibantingkan ke Bani Sakif, bantingkan. Habisi. Diperintahkan seperti itu 2 malaikat itu. Datang, Rasul kau mau apa? Kami diutus oleh Allah untuk melakukan apa yang kau mau. Sudahlah, mereka kaum yang tidak tahu. Qaumun la ya'lamun. Belum tahu, belum ngerti. Udahlah. Terus lantas kami harus ngapain? Karena kami diperintah untuk melakukan apa yang kau mau. Kalau ditanya, apa yang aku mau? Aku mau dari tulang sulbi mereka lahir orang-orang yang menyembah Allah. Ada orang bisa kayak gini Bapak Ibu. Udah dihabisi kayak gitu dia sama orang yang dipercayainya kali gitu. Dengan asa, ujung asanya dia ke situ. Ya, kita harus bawalah diri kita. Kayak mana lah Nabi itu ke Taif itu. Udah akhir lah itu ya, ujung asa. Ingat kawan-kawannya, digitukan. Tapi apa katanya? Aku mau dari tulang sulbi mereka menyembah Allah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kalau memang ada gagal ya Nabi gagal, tapi karena kegagalan itulah kita kenal Nabi seperti itu. Maka dari itu Bapak Ibu, untuk agar kita bisa terus bertahan, karena biasanya kalau orang sudah betul-betul tambah keimanannya, apa kata Allah, akan tambah ujiannya. Jadi nggak perlu diminta. Makanya Rasulullah SAW waktu ditanya, man asyaddun nasi balaan ya Rasul, siapa yang paling hajab ujian di hidupnya? Rasul menjawab, asyaddun nasi balaan al-anbiya. Yang paling hajab hidupnya itu adalah para nabi. Kemudian siapa Rasul? Summa solihun. Kemudian orang yang soleh, hijrah mau jadi orang soleh, itu hajab hidupnya. Biar apa? Biar betul-betul sabarnya terbentuk. Nanti ridhonya terbentuk, syukurnya terbentuk. Dari situ dia nggak lihat ada gagal di dunia, yang nggak ada. Dan dari situ dia juga nggak lihat ada sukses di dunia ini. Dia nggak pernah bangga. Dia nggak pernah merasa melakukan sesuatu. Walau orang merasa jasanya besar, dia nggak pernah merasa. Karena itu akan menghancurkannya. Itu semua karena Allah. Nggak ada gagal di dunia, juga nggak ada sukses di dunia. Yang ada nanti di akhirat. Sukses itu faman zuhziha 'anil nar, kata Allah, siapa yang diselamatkan dari neraka, wa udkhilal jannah faqad faz. Dan dimasukkan ke surga, itu baru sukses. Dari sini mudah kita untuk gak dengki Bapak Ibu. Nanti melihat kawan kita kok cepet naik pangkat, kok begini-begini, oh curiga kita begini, memang dengki ya. Belum tentu sukses. Sesukses apapun kata orang, belum tentu. Tahun depan, bukan kita doakan gagal, enggak. Artinya biar kita jangan mendengki, kita doakan biar dia amanah. Dan kita juga sudah maksimal, nggak gagal, nggak ada kata gagal. Udah ada pahalanya di sisi Allah, udah menetap, itu jauh lebih indah. Teruslah kita berusaha untuk negeri ini yang terbaik saja sudah untuk Allah. Karena memang solusi itu bukan dari orang yang terkenal, enggak. Solusi itu bisa jadi dari orang yang nggak terkenal. Muhammad siapa yang kenal dulu? Nggak ada yang kenal. Romawi dan Persia itu nggak ada yang nganggap sama sekali. Bisa muncul dan menguasai, memberi peradaban yang indah. Imam Syafi'i, mungkin kita kenal Imam Syafi'i, tapi yang paling berpengaruh dalam Imam Syafi'i siapa? Nggak kenal kita kan? Ibunya. Maka dari itu jangan pernah kita untuk berhenti dan menganggap hidup ini gagal, dan untuk mendengki, menganggap orang lebih sukses, naudzubillah. Dan itu semuanya dari hati kita, dari niat kita, dari keyakinan kita. Abdullah bin Mubarak mengatakan, rubba amalin shagir yu'azzimhu niyah. Betapa banyak amal yang kecil itu bisa besar karena niat. Tapi biasanya setelah kita mati, karena takutnya ketika hidup, oh itu kalau nggak karena aku, habis. Nggak sayang Allah sama kita.
Maka jangan pernah kita putus asa untuk terus meningkatkan keyakinan kita dengan terus mengorbankan hidup kita untuk agama ini sebisa kita. Kita praktek langsung pasti nambah keimanan kita, terutama harta kita lah. Karena demi Allah itu yang akan mempengaruhi cakap kita, prinsip kita. Beda status, beda pemikiran. Mungkin status saya masih seperti ini, ngomongnya kayaknya sok paling baik gitu kan. Belum tentu nanti kalau kaya, naudzubillah, semoga nggak kaya-kaya. Adapun kekayaan semoga bisa terus kasihkan aja sama orang yang sama agama ini. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah bisa jauh lebih terjaga keimanan kita. Karena memang manusia itu ya hidup ini lemah. Manusia itu intinya ya cari makan. Yang penting jangan hidup ini untuk cari makan, tapi ya makan untuk hidup gitu sajalah. Semua kita semua ini cari makan lah. Gak ada yang betul-betul soleh, cuma nabi. Yang penting jangan sampai kita hidup untuk makan, itu bahaya. Ya, hidup itu ya sebatas ya makan untuk hidup, cari makan itu untuk hidup saja. Wallahu a'lam. Jadi tinggal praktek saja. Ada lebih uang kasih, ada lebih ini kasih. Nah, saya sedikit saya tanya ini, Bapak Ibu, kalau gajinya 2 juta, nabungnya berapa kira-kira? Taruhlah 200 ya, 200 ribu. Kalau 4 juta, nabungnya berapa? 400 ribu gitu kan. Kalau 8 juta, nabungnya berapa? Ya paling ya tambahan 200. Ya, begitulah kita, saya pun tertipu dulu. Ini pertanyaan yang luar biasa. Lihat, kita 2 juta bisa hidup 1,8. Ketika 4 juta, kita nggak bisa hidup lagi dengan 1,8. Kita harus hidup dengan 36. 3.600.000. Ketika 8 juta, kita nggak bisa hidup lagi dengan 3.600.000. Kita hidupnya dengan 7.200.000. Wow. Ini yang membahayakan hidup sebenarnya. Kita yang membuat kita itu ribet sebenarnya. Gaya hidup kita udah makin tinggi, sementara kan hidup kan nggak selalu stagnan, kadang sakit, kadang ini, kadang itu. Itulah yang membuat kita nanti terpaksa menjilat, terpaksa berbuat buruk lah, karena udah kita setel gaya hidup kita tinggi, akhirnya ya mau nggak mau ya kita tersiksa dengan itu. Sama seperti orang bunuh serigala di kutub, itu bunuhnya nggak ditombak, nggak diapain. Mereka sembelih kambing, kasih lollipop darah, ya, ditancapkan aja dengan pisau bermata 2, dah. Serigala itu datang, dijilat, segar, meleleh kan dijilat, segar darah itu. So dijilat-jilat sampai habis, makin segar, rupanya ada darahnya sendiri. Begitulah kata Rasulullah SAW, bukan nggak boleh kita cari dunia, cari sebanyak-banyaknya untuk kemuliaan Islam, udah, untuk kemuliaan Islam. Nggak boleh kita tinggalkan generasi kita lemah, nggak boleh, untuk kemuliaan generasi-generasi Islam. Jangan sampai cinta kita, karena muhibbud dunya la yanfaqu an salas, kata Rasul, pecinta dunia nggak lepas dari 3 hal. Hammun lazim. Hammun itu kegelisahan akan masa datang. Besok aku makan apa, anakku sekolah di mana, cemana uang sekolahnya, besok begini gimana. Hammun lazim, pasti datang itu. Kemudian apa? Huznun daim, kesedihan yang terus menerus. Sedih aja. Huznun, ini sedih tentang masa lalu. Masa lalu, terpikir terus, terbawa terus. Kemudian yang ketiga, wa khasarantun lan tangkodi, dan kerugian yang gak pernah berhenti. Saya pernah jualan di pajak, itu asal untung itu 700-400 kali untung. Jualan sendal lucu dulu. Sekali untung 100, saya bilang apa Bapak Ibu? Rugi aku hari ini. Untung 100 rugi ya. Itulah udah mulai cinta dunia, karena enak kali untung 700. Sekali untung 100. Enggak, saya bilang untung. Rugi hari ini cuma 100. Astaga. Nah, begitulah, rugi terus menerus kalau udah cinta dunia. Waliyadzubillah min dzalik. Demikian wallahu alam, tinggal praktek aja Bapak Ibu. Baik, mari sama-sama kita tutup dengan memohon kepada Allah. Semoga Allah jadikan kita orang yang betul-betul haus akan ilmu yang bermanfaat, yaitu yang membuat kita semakin kenal betapa sayangnya Allah sama kita, betapa sudah tetap segala keadilannya dalam kehidupan kita, kebijaksanaannya dalam kehidupan kita. Amin, amin ya rabbal alamin.
Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.